sedikit. Nanti Bapak Ibu saya mohon berdiri. Kalau bisa keluar dari bangkunya. Kita hari ini kita melakukan senam. Kita senam kelapa. Nah, kelapa. Kita mulai dari yang kecil dulu. Nah, kita sambil nyanyi ya, Bu. C O C O N U T N U T T cepat. C O C O N U T N U T N U T. Sekarang bisa lagi. C O C O N U T N U T N U T. Nah, kita mulai sama-sama. Mulai 1 2 3. C O C O N U T N U T N U T. C O C O N U T N U T N U T. Aku tangan teman. Jadi saya ada di depan Cangkolang ya Bapak Ibu, untuk mengibaskan tentang budaya positif. Pak Tris. Nah, dan kami dari JGP Angkatan 10 Kabupaten Sumeneb ditugaskan untuk mengibaskan materi tentang budaya positif. Lanjut, Pak Tris. Nah, ini pertanyaan nanti. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pertanyaan ini? Itu ada pertanyaan pertama, 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang kedua, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oke, nanti kita belajar bersama-sama. Jadi ada hukuman nanti kita sebagai teman. Lanjut, Pak Tris. Nah, ini kita hari ini akan kita kupas, yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, kemudian motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian 5 posisi kontrol kita sebagai guru, dan terakhir segitiga restitusi. Kita berharap anak-anak nyaman datang ke sekolah, mereka bahagia, kemudian mereka nyaman dengan tidak ada rasa tekanan atau ketakutan. Jadi mungkin itu paradigma pendidikan sekarang, yaitu yang berpihak pada murid. Jadi anak-anak di sini dibuat nyaman. Nah, ketika sudah nyaman, mereka akan keluar dari motivasi dari dalam dirinya. Nah, lanjut Mas. Ini nanti pikiran pola mindset kita, yaitu ada disiplin positif dari Dr. William Glasser, ada teori motivasi, kemudian 5 proses kontrol kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau dan manajer. Nah, kita nanti ada di posisi mana? Kemudian ada segitiga restitusi, kemudian ada keyakinan kelas. Ya, lanjut. Nah, ini nanti
seperti 5 kebutuhan dasar manusia, ada 5, ada tentang hidup, penguasaan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Dan itu harus terpenuhi. Ketika anak berbuat salah, berarti ada sesuatu yang tidak terpenuhi. Karena seperti ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu, tangannya boleh digenggam. Bayangkan Bapak Ibu memegang sesuatu yang sangat berharga di tangan Bapak Ibu. Terserah, berharga. Kemudian ada yang meminta barang tersebut. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Dipertahankan, sekuat tenaga. Dipertahankan. Apa lagi? Ketika saya minta semakin kuat, apa yang Bapak Ibu lakukan? Melakukan perlawanan. Berontak. Apa lagi? Mukul. Adakah yang memberi dengan memberikan? Kalau kita percaya sama orang itu, kita berikan, tidak ada. Makanya kita akan betul. Konsepnya dikasih. Bukan Bu, dia kan memaksa, bukan meminta. Betul sekali. Nah, itu menunjukkan kontrol itu ada pada diri kita. Karena dia memaksa. Kita yang mengontrol diri kita. Semakin kuat, dia akan semakin kuat mempertahankan diri. Jadi kontrol itu ada pada diri. Itu yang dulu kita pahami, dulu kita sepakati. Semakin dia diminta, dia akan mempertahankan. Nah, nanti kita akan lihat penerapannya di sekolah itu seperti apa. Nah, lanjut. Nah, disiplin positif. Disiplin berasal dari kata Latin itu disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada diri yang memiliki tanggung jawab terhadap yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, tanpa penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi nanti kita akan tahu kita sudah sebagai apa posisi kontrolnya. Nah, next slide. Nah, ini nilai-nilai kebaikan yang disepakati. Yang pertama ada di profil pelajar Pancasila. Itu ada beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kemudian keterampilan hidup, yaitu dapat dipercaya, luas hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik pada diri sendiri. Itu nilai-nilai kebajikan yang kita sepakati. Dia lanjut. Nah, motivasi Bapak Ibu. Nanti tujuan kita, muaranya kita adalah menumbuhkan motivasi intrinsik dari anak. Karena ketika sudah motivasi intrinsik, anak-anak akan berjalan sendiri tanpa kita awasi. Dan bahkan kemarin ini sempat pertanyaan Pak Hordi kemarin, Pak anak kok bisa bergerak sendiri tanpa ada sampean? Dan mereka sudah ada motivasi intrinsik, bukan dari luar, bukan karena hadiah, karena takut, karena hukuman. Nah itu. Jadi intrinsik ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan penghargaan, intinya dari luar. Mereka mau bergerak karena ada rangsangan dari luar. Kalau intrinsik, nah dari dalam diri sendiri, mereka mau berubah karena diri sendiri. Dan lanjut aja. Restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka
sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Intinya seperti ini: ketika siswa kita melakukan kesalahan, kita sepakati bahwa mereka sedang proses belajar. Jadi ketika melakukan kesalahan, anak itu sedang belajar. Nah, nanti bagaimana kita menyelesaikan solusi mereka sendiri. Jadi kita sepakati bahwa anak-anak ketika sedang melakukan kesalahan, mereka sedang belajar. Tinggal kita proses dialog ini untuk menemukan motivasi intrinsik. Lanjut pada. Nah, ini ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Kemudian keempat, restitusi menuntut anak untuk melihat ke dalam dirinya sendiri. Dan kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan mereka. Kemudian yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. 8, restitusi fokus pada solusi. Dan terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika anak membuat salah, di situ ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Jadi ketika mereka melakukan salah, dia bahagia karena kebutuhannya terpenuhi. Nah, nanti kita mencari solusi bagaimana kita memenuhi kebutuhan mereka. Jadi itu ada 5 tubuh dasar, ada senang, kemudian penguasaan, kemudian ada power, kemudian bertahan hidup. Nggak lanjut. Nah, kita akan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kalau di olahraga itu role of the game. Sebenarnya saya sudah melakukan ini dulu, tapi tidak ada namanya. Jadi ketika saya jadi wali kelas, sebelum kelas berjalan, saya lakukan kesepakatan kelas. Tapi saya masih belum tahu apa namanya itu. Kemudian saya sama anak kesepakatan kelas kita seperti ini. Kalau dulu saya terlambat yasin, saya denda. Tidak ikut yasin, bajunya keluar didenda. Kemudian pindah tempat duduk, nanti saya buat denda. Kalian pindah, saya denda. Jadi keyakinan kelas itu di awal dibuat bersama anak-anak, kemudian kita sepakati. Nah, itu keyakinan kelas. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa punya pendapat. Kalau peraturan itu Pak harus diikuti. Kalau keyakinan kelas itu kan diterapkan ditawarkan untuk dilakukan. Jika ada pelanggaran kan masih ada semacam semacam tidak langsung hukuman, tapi biasanya kita memberi kelonggaran sedikit. Artinya itu diikuti bersama, tetapi jika ada kesalahan masih belum ada hukuman. Tapi kalau ada peraturan biasanya ada hukuman, Pak. Terima kasih, luar biasa. Luar biasa. Peraturan itu biasanya dibuat secara sepihak. Jadi tidak melibatkan siswa. Kita buat peraturannya ini. Jadi anak-anak harus mengikuti itu. Kemudian keyakinan itu proses diskusi dulu. Bagaimana nanti idealnya kelas ini seperti apa? Kita diskusikan kelasnya seperti apa, biar
ada perubahan yang lebih baik, Pak. Nah ini, mengapa kita oleh peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai roda 2? Dan mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Mengapa kita di peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keinginan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian keyakinan. Nah, ini ketika sudah tumbuh dari intrinsik, dia akan menggerakkan sendiri. Kalau peraturan, dia terpaksa. Karena dia takut. Kalau tidak Sudah pakai helm, ada polisi masuk. kemudian cepat. Nah, karena sudah saya kebutuhan, meskipun dekat, saya sering mungkin masuk mampu helm. Nah, karena kebutuhan saya kalau jatuh, soalnya saya aman. Sadar ya. Jadi itu keyakinan. Akhirnya butuh, karena bergerak sendiri otomatis mau buat pakai. Kalau keluar tidak pakai, kayak ada yang kurang. Itu coba next. Nah ini budaya positif dari peraturan kelas yang terkecil, kemudian dia berubah ke keyakinan positif, akhirnya ke lingkungan positif, dan akhirnya menjadi budaya. Nah, ini ada beberapa poster yang mana merupakan keyakinan kelas dan mengapa. Yang pertama di sana, datang tepat waktu mengucapkan salam. Kemudian menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Dan di sebelah kanan, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Mungkin bagi punya pendapat yang mana merupakan keyakinan kelas. Tak kelihatan, Pak. Kayak kabur. Jadi datang tepat waktu. Ciri-ciri keyakinan kelas yaitu next lagi. Nah, yang pertama, diskusikan dengan siswa pentingnya keyakinan kelas. Pada tahap ini guru melemparkan pertanyaan, pancingan, menggambarkan kelasnya nanti mau seperti apa, mau kelas biasa aja atau kelas yang nyaman. Nah, ketika anak minta kelas yang nyaman, Pak, nah baru kita curahkan nanti seperti apa. Yang bagus harus kalimat positif, tidak boleh kalimat negatif. Datang tepat waktu, Pak. Kemudian mengikuti dengan tertib. Kemudian menjaga kebersihan kelas. Kemudian duduk di bangkunya sendiri. Jadi, kita ketika ada disepakati, itu ada konsekuensi. Konsekuensinya apa? Ketika kamu nanti melanggar, dan nanti kamu bagaimana solusinya ketika kamu melanggar ini. Nah, mereka akan mencari solusi sendiri. Dan nah ini selalu kembali ke tempatnya. Kemudian ini peraturan yang sebelah sana, peraturan dilarang mengganggu orang lain. Peraturan kalimat negatif. Kita kan sudah tua. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di koridor kelas atau di koridor. Nah, bagaimana kalimat keyakinan kelasnya? Next slide. Nah, di situ ada selalu kembalikan buku ke tempatnya, yaitu bentuk jawab. Tanggung jawab atau disiplin, Pak? Dia bertanggung jawab ketika mengambil sesuatu, dia harus kembalikan ke tempatnya.
Kemudian dilarang mengganggu orang lain, itu menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah tepat waktu, komitmen, dia komitmen dari rumahnya, saya harus hadir tepat waktu. Kemudian dilarang melawan kekerasan, keselamatan, kemudian tentang narkoba, kesehatan, masker, juga keselamatan, kesehatan. Yang terakhir tentang keselamatan dengan berlari. Nah, ketika ini sudah disepakati, mereka akan timbul dari dalam dirinya. Baik, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita mulai pelajaran PJOK. Kita berdoa dulu sebelum mulai, dipimpin oleh Mas Andi. Kita duduk, siap, gerak. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum mulai, kita main-main dulu sebentar. Nanti saya absen. Nah, yang saya absen menyebutkan satu cabang olahraga, terserah. Contoh, pilih, silat. Siap? Yo, kita absen. Joko. Sebelum kita mulai pelajaran, saya absen. Dan nanti setiap saya absen, anak kalian berdiri dan menyebutkan satu cabang olahraga. Bisa? Ya. Contoh, Joko, sepak bola. Jelas olahraganya. Yo, siap. Ken, Lempar lembing, Pak. lempar lebih, bagus. Pilih, Bisa. bukan, bagus. Padang, Nah, renang, bagus. Bisa? Bulu tangkis, bagus. Burkon, kali voli, bagus. Andi, bola. sepak bola, bagus. Randy, Lari. lari, bagus. Atletik. Ropan, Basket. basket, bagus. Bola basket. Terus Karina, lari cepat. Terus sprint. Terus Nafis, apa? Silat. Silat, oke. Terus gila, lompat jauh, bagus. Kita, anggar, bela diri. Terus Aldi, Lompat tinggi. lompat tinggi, oke. Jadi itu cabang olahraga yang diperlombakan atau dipertandingkan. Nah, sekarang sebelum kita mulai ke materi, saya pengen membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nanti kalian saya akan beri link dan kalian ngisi di sana, nanti akan langsung tampil di depan. Untuk kalimatnya tidak boleh kalimat negatif. Contoh, tidak boleh terlambat, itu tidak boleh. Jadi datang tepat waktu. Jadi kalau bisa yang udah diingat, jangan terlalu panjang. Untuk panjang terlalu panjang. Contoh lagi, baju selalu rapi. Nah, bisa? Bisa. Nah, saya beri linknya. Nanti dikirim linknya. Silakan nanti ditulis, kasih nama dulu. Terus saya kasih panduan cara mengerjakannya. Nah, ini ada perubahan tentang penghargaan, yaitu penghargaan semula dari 5 menjadi 8. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan adalah penghukum. Kemudian penghargaan ketepatan. Kemudian
penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Awalnya juga saya sempat bingung, akhirnya dapat pencerahan. Mungkin Bapak Ibu pernah memberi penghargaan kepada muridnya, Pada anak kenapa? pada siswa. Saya pernah mengatakan jika kalian mendapatkan nilai paling tinggi, kalian akan mendapatkan penghargaan dari Bu Mimi. Ternyata anak yang sebelumnya tidak dapat, Pak, itu malah nilainya tertinggi. Entah kebetulan atau tidak. Yang tidak dapat penghargaan hanya begini. Ya, tapi saya tidak menyebutkan apa penghargaannya. Nah, ketika yang lain dapat penghargaan, Ibu dapat berikan apresiasi tidak? Yang mana? Yang dari janjikan itu tiba-tiba tinggi, yang tinggi kan yang lain. Semuanya juga. Secara keseluruhan, Pak, itu ada satu anak itu yang nilainya tertinggi di Tertinggi. antara 4 kelas. Ya, kemudian Paralel. kemudian dikasih hadiah. Ya. Untuk teori ini penghargaan itu mengurangi waktu. Dia nanti akan berubah karena pengen dapat penghargaan gitu. Kemudian dia akan juga ada iri ketika temannya juga tinggi, saya kok tidak dapat. Nah itu. Jadi kemarin sempat di rumah juga saya ketika saya diberi penghargaan sama Pak Herman. Kayaknya iya kecukupan sosial, dan itu terjadi di tim saya kemarin. Ketika saya memberi penghargaan kepada suatu anak itu bilang, ketika saya lupa ada anak juga yang sampai dikasih Pak, nah, seperti itu. Dan kemudian mereka akan berprestasi karena pengen dapat penghargaan dari guru ini. Dia tidak bukan dari dirinya sendiri untuk mengubah kualitas hidupnya karena kontrolnya hadiah dari guru ini. Nah itu dari luar, motivasi dari luar. Yang bagus dari dalam sendiri, saya pengen bisa matematika untuk meningkat untuk dirinya sendiri. Nah itu lebih keren kalau ibu bisa anak dirinya sendiri untuk mengubah itu. Mau tanya ya, Pak? Ya. Ketika anak saya kelas 3 SD, dia pernah bilang, Bu, adik minta PS. Kemudian saya katakan, Ibu akan memberikan kamu PS jika kamu mencapai nilai setidaknya 10 besar pada saat rapotan. Saya seperti itu. Kenapa? Saya katakan begitu karena saya tahu anak saya tidak pandai, Pak. Meskipun tidak bodoh. Satu masalah anak saya adalah malas. Salah satunya adalah di jeda waktu tertentu pulang sekolah atau waktu luang dia melarikan diri ke tempat PS. Nah, pikir saya kalau saya memberikan PS dia, saya bisa mengontrol dia. Begitu Bapak. Alhamdulillah, saya ketika rapotan saya antara yakin dan yakin ketika anak saya menunjukkan ibu saya dapat ranking 3. Tidak begitu. Dan betul ranking 3. Motivasi itu betul kata Bapak, mungkin motivasi itu dari luar, tapi kemudian tumbuh di dalam dirinya bahwa saya bisa mencapai ranking 3. Itu kan juga termasuk dorongan motivasi intrinsik, Pak, menurut saya. Dan betul dia mendapatkan ranking 3. Dan sesuai janji saya berikan PS dengan janji dia tidak boleh main di luar, hanya boleh main ketika liburan hari Sabtu dan Minggu. Habis itu saya bisa mengontrol dia. Satu, mengontrol kebohongan. Saya itu yang paling saya utamakan bukan dia, Pak, lebih ke dia kebohongannya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Memang untuk dari luar, saya juga seperti itu ini. Memang penting juga seperti atlet ketika SEA Games dapat dari Jokowi malah dari dapat rumah, dapat PNS.
Nah, takutnya nanti Bu, ketika dia terjunnya ke PS. Ya. Nah, lebih bagus lagi kalau saya pengen merubah diri saya. Jadi tujuannya bukan ke PS. Saya pengen mengubah kualitas hidup saya. Ini dia bergerak sendiri. Ya memang butuh itu rancangan jadwal itu memang butuh juga. Ini memang yang paling bagus dari intrinsik mereka. Gitu. Nah, nah ini silakan Bapak Ibu analisis ini masuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama saya bacakan, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Ada anak terlambat, kemudian dihukum suruh nulis saya tidak akan terlambat lagi 100 kali kalimat. Hukuman atau konsekuensi? Dia terlambat, kemudian disuruh nulis satunya. Tulis, saya tidak akan terlambat lagi 100 kali. Kalau itu disepakati bersama, Pak. Oke, begini cenderung ke konsekuensi. Kemudian, ini saya ini lari main lapangan basket karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Kemudian, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi itu, Pak. Untuk konsekuensi. Ya. Apa Bu? Menggantikan kertas tugas teman. Ya, ini dicoret-coret, ini menggantikan. Yang coret-coret dia. Ya. Iya lah, masa sekarang jawab. Konsekuensi membersihkan tumbuhan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Dan murid disuruh menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Dia sepatunya putih disuruh dilepas sepatunya. Hukuman, Pak. Hukuman. Kemudian lari di lapangan basket 2 kali karena tertambat sulit saat pelajaran PJOK. Hukuman. Pak, kita next terus kita jawabnya jawabannya. Nah ini. Yang pertama hukuman. Mencatat 100 kali. Kemudian yang kedua hukuman terlambat hadir. Kemudian yang push up karena tidak menggunakan masker hukuman. Yang ini yang kedua konsekuensi. Kemudian membersihkan konsekuensi murid disuruh sepatu sehari karena tidak menggunakan itu yang tidak menggunakan sepatu murid disuruh untuk sehari menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Kok bisa konsekuensi, Pak? Pak? Itu karena bersama dengan poin yang kedua, Pak. Ada hubungannya kali ya? Yang mana? Yang ini. Yang terakhir. Terakhir. Ya, tapi kan ada hubungannya ya dengan pelajaran. Oh, pelajaran PJO. Nah yang itu PJOK. Untuk Nah, pemanasan ya. mungkin ketika sudah ada kesepakatan Ya itu sama, Pak. ketika Sama dengan satu. Itu kebanyakan itu, Pak. Sampai anaknya orang itu harus disuruh. Apa? Itu pada bagian satu dikatakan hukuman. Kalau hanya disuruh nulis 5 kali apa juga hukuman, Pak? Sama, Bu. Sama. Banyak sini kan Karena tidak Ya. tidak keterlambatan sekolah itu kan peraturan. peraturan. Nah itu tidak ada kesepakatan itu. Tidak kesepakatan. Itu hukuman. Jadi tidak ada diskusi dulu sama anak ketika kita membuat satu konsekuensi. konsekuensi itu kan syaratnya juga harus bukan hanya berdasarkan kesepakatan, tapi sesuai gitu loh, Pak. Kalau misalnya kita mengotori baju teman ya, yang harus dilakukan konsepnya yang bersihkan. Ya betul. Jadi harus ada apa sih istilahnya ya? Keselarasan. Keselarasan, kesesuaian ya. Ya, betul. Maka kemarin ada kasus dia mencopot kancing baju siswa. Membuat copot, bukan. Copot, kena tarik, dia bergurau, copot. Nah akhirnya dia apa konsekuensinya? Dia belajar menjahit. Dia jalankan guru yang bisa menjahit dibimbing, kemudian dia menjahit sendiri baju yang dilepas itu. Jadi itu
sadar dan mencari solusi dari yang sudah dilakukan. Next, Saudara. Nah, ini beda hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kemudian hukuman membuat anak sakit fisik maupun hatinya untuk jangka waktu yang lama dan jangka pendek. Yang konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka panjang. Kalau konsekuensi membuat anak merasa Tidak nyaman kok Pak De. tidak nyaman. dalam jangka pendek. Orang yang ngomongnya Bu stres ya. Ntar nanti saya cek slide-nya. Dia anak membenci kedisiplinan ketika hukuman pasti dibenci. Kemudian anak menghargai kedisiplinan. Kemudian hukuman itu paksaan. Kemudian untuk konsekuensi stimulus atau tanggapan. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kemudian konsekuensi mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri. Kemudian konsep diri yang buruk, hukuman konsekuensi konsep diri yang baik. Dan anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya seperti kemarin dia menyembunyikan kesalahannya. Iya betul Mak, pakai Mak. Jadi Loh, kan iya memang Bu. kemudian konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dan marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, itu hukuman. Dan konsekuensi belum guys. Terus ke belakang. Nah, kehilangan hak dibuat tidak nyaman diasingkan untuk sementara. Konsekuensi. Dan ini coba terus lanjut. Nah, ini Kecil itu misalnya. kurang kecil. Kurang kecil Pak. Ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Ini barusan menguatkan tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Jangka pendek yang tadi yang terpotong. iya. Tidak nyaman untuk murid anak waktu pendek. Kalau hukuman jangan membekas selamanya ketika disakiti, artinya dia akan membekas. Kemudian konsekuensi hukuman korban mendapatkan keadilan. Yang konsekuensi korban bisa diabaikan, korban mendapatkan ganti. Kemudian murid akan tersakiti, murid dibuat tidak nyaman, murid mendapatkan penguatan di restitusi. Untuk hukuman, perilaku agresif meningkat, penguatan hanya bertahan dalam waktu pendek, masalah terpecahkan ketika restitusi. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut hukuman. Nah, ini memerlukan monitoring dan supervisi harus dari guru, murid belajar bertanggung jawab dan berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Nah, dia di kehidupan di institusi ini aja. Kalau ini membantu peraturan dalam masyarakat di luar juga, fokus pada memecahkan masalah jangka panjang. Nah, terakhir, murid membenci peraturan. Kalau konsekuensi, murid akan menghormati peraturan dan murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Next, next. Nah, untuk kebutuhan dasar manusia 3 bahan bagian akan dibahas nanti oleh Ibu Lina. Pak boleh nanya. Oke, silakan. Kita berbicara tentang budaya positif ya Pak. Misalnya kita ada anak yang tidak mengerjakan tugas, konsekuensinya maka ketika mereka masuk mereka harus mengerjakan. Nah, ternyata konsekuensi itu ada beda tanggapan. Kalau si anak ini memang anak yang disiplin, maka ketika dia tidak masuk, kemudian dia tidak mengerjakan masuk, kemudian diberikan kamu
dia akan mengerjakannya. Sementara anak yang notabene memang ada masalah dengan dirinya sendiri, meskipun kita katakan saya tunggu ya, kamu mampunya kapan? Saya tunggu maksimal 2 minggu. Maka dalam waktu 2 minggu dia memilih untuk tidak masuk. Maaf ya Bu, dia termasuk itu ya. Jadi repot Pak. Kita itu menerapkan konsekuensi atau membiarkan anak ini. Kalau dibiarkan anak ini memang tidak ada perubahan memang. Lalu apa yang harus bisa dilakukan agar kita tidak bisa membedakan apa? Ternyata saya berpikir begini, kita hukuman buat mereka, buat anak yang memang malas, tugas yang diberikan itu sebagai hukuman, tapi bukan buat anak disiplin. Tugas itu tugas yang diberikan itu adalah bentuk konsekuensi. Dan bagaimana kita menyikapi anak-anak yang seperti ini Pak? Ketika mereka masuk, maaf ya Pak, langsung ditangkap, suruh mengerjakan, apakah itu sebuah hukuman? Kita masuk ditangkap. Langsung mengerjakan Mbak. Karena kalau dicari, hilang. Dan begitu dia disuruh mengerjakan Mbak. Tapi ada risikonya. Bagaimana tindakan guru menghadapi situasi seperti ini? Sebenarnya nanti akan dibahas ini kita sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, dan terakhir sebagai manajer. Nah, kita yang paling bagus sebagai manajer. Manajer nanti ada proses dialog dengan anak. Kenapa kamu tidak? Pertama harus menstabilkan dulu identitasnya anak itu. Kalau penghukum yang jelas nanti akan dijelaskan, dia langsung menghardik seperti ibu tangkap tadi. Nah, ketika anak itu semakin berdekat, dia akan mempertahankan meskipun salah. Seperti kemarin Pak Hakim, dia mempertahankan meskipun salah. Iya. Perlu ditonton ya. Nah, ketika saya panggil, benar tak? Anak kibat. Ternyata saya cek ada semua riwayatnya, dan saya kirim. Jadi Ada rahasia yang disembunyikan? ya ada. Iya. Jadi, nah, anak-anak ketika seperti teori tadi, ketika dia berharga ditekan, nah nanti akan dijelaskan tentang proses dialog seperti apa. Oleh benar kita sebagai, malah kita harus sebagai manajer. Kadang-kadang yang membuat rasa bersalah, kita membuat mereka bersalah, itu sudah tidak boleh. Kemudian, nah ini nanti kebutuhan dasar manusia akan dijelaskan oleh Ibu Lina. Ya, mari Bu, ya Pak. Semangat Bu. Ayo cepetan lari langsung. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Karena saya dulu juga pernah jadi murid. Saya jadi murid juga sebelum jadi guru, saya pernah jadi murid. Kalau saya dihukum oleh salah satu guru saya dulu, saya pasti saya males ikut pelajaran guru itu. Pasti seperti itu. Saya makanya kalau sebenarnya saya sempat menerima teori ini setelah dikaitkan dengan katakan kita tidak dihargai sebagai guru seperti itu. Kalau melihat dari dari kacamata gurunya seperti itu. Pak, jadi kita itu saking mangkelnya sampai menghukum seperti itu. Ini yang terjadi di lingkungan yang sebenarnya, bukan di teori. Ternyata di Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang kamu sekolah. Betul. Kan? Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? nangis buat baca. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bukan kalau ibu gitu, malas sana cepat kelas berdiri. Maaf ya. Saya maafkan. Iya
negatif dalam dirinya, ya menyalahkan diri sendiri. Dikasih jajan sama orang tua suruh sekolah, ternyata nyampe sekolah saya dimarahi guru, saya nggak bisa nyari orang tua. Pasti dia tetap menyalahkan diri sendiri. Bagus Ren, aku juga telat kok. Kata gurunya. Sampai rumah kan? Naren. Aduh, ini maksudnya sama Bu. Aduh. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Iya. Itu yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Enggak, sudah ini sudah baik ini. Naren! Sama Dentinya. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau itu konsekuensi tanpa menilai nilai kebajikan. Saya kalau terlambat harus menulis di buku catatan sebanyak 100 kali. Itu konsekuensinya yang sudah disepakati. Dia tidak Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi satu kali. Kalau harus mengidentifikasi dulu, dia pasti punya kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Cara kita mengidentifikasinya adalah yang pertama, kita tidak boleh langsung menghakimi murid tersebut. Dan yang caranya adalah kita berbicara dari hati ke hati, mendengarkan ceritanya dulu. Kamu kenapa bisa seperti ini? Sampai bisa saya curhat sana sini kan? Pas
pasti ke orang yang terpercaya. Begitu juga dengan murid. Kalau murid sudah nyaman, kalau murid sudah percaya kepada kita, misalnya sebagai guru, dia akan mengeluarkan apa yang menjadi permasalahannya, unek-uneknya seperti itu. Jadi kita menjadi pendengar yang baik. Lalu yang terakhir, kita menyadarkan dia bahwa dia itu apa yang dilakukan itu salah. Kita memberikan apa ya, semacam penguatan dulu kepada murid. Kamu tahu kenapa ibu panggil ke sini? Iya Bu, tadi ibu mendengar laporan kalau kamu bertengkar dengan si A misalnya, kalau kamu menghardik si A misalnya. Iya Bu, nah nanti pasti dia akan bercerita lebih. Kenapa kamu bukan cuma satu-satunya murid yang kita hadapi itu yang melakukan kesalahan? Kita sebagai guru juga pernah melakukan kesalahan. Lalu kita lanjut ke yang kedua, validasi kesalahannya, kebutuhannya. Maksudnya adalah setiap kesalahan si A mau tidak seperti itu. Nah, setelah itu menanyakan keyakinan yang sudah disepakati di kelas, biasanya itu ada, sudah dibuat tadi seperti yang dijelaskan Pak Ade. Kira-kira keyakinan apa yang kamu langgar? Oh, keyakinan ini menghormati orang lain misalnya. Nah, dari situ, dari obrolan itu, dari validasi, dari stadium identitas, validasi dan menanyakan keyakinan itu, nanti kita akan cari solusi. Kita akan cari solusi bersama-sama agar murid tersebut mau memperbaiki kesalahannya seperti itu. Jadi kita anggaplah kita berbicara dari yang kita hati dalam semua ulangnya apa tidak, lanjut Pak Tris. Nah, di sini ada menanyakan keyakinan yang sudah dibuat tadi seperti yang di Pak Ade jelaskan. Ada nilai-nilai universal kebajikan, terus kelas yang ideal itu seperti apa. Nah, itu yang biasa dialog-dialog yang bisa digunakan di segitiga restitusi pada saat maka pada pertemuan berikutnya diingatkan. Kita tahu ya, minggu depan dikerjakan sudah itu. Anak-anak yang memang punya reaksi anak itu ternyata nggak sama. Anak yang memang punya kesadaran, maka dia akan mengerjakannya. Bahkan Bu ini yang kemarin biasa. Anak yang notabene memang bermasalah, misalnya sidik, ketika diberikan tugas, malah justru tidak masuk. Memilih untuk tidak masuk. Nah, kemudian kalau itu dipaksakan, maka tetap tidak masuk. Gak dipaksa pun, tidak masuk. Akhirnya seperti kata Pak Adik tadi, begitu ketemu kita suruh kerja. Nah, kalau Ibu dari sini, Ibu menilai saya dari apa? Apakah saya sebagai penghukum? Kalau manajer salahnya di mana? Kalau penghukum apa yang nggak paham itu? Kenapa? Karena dalam hal ini saya sudah bekerja sama dengan BK, bahkan BK sudah mati-matian berusaha dan ternyata tidak menunjukkan hasil yang sedikit, ternyata sedikit. Nah, dari sini saya melihat bahwa dari fungsi guru itu tidak sepenuhnya teori itu bisa digunakan karena kembali pada apa yang kata Ibu karakteristik seperti itu. Menurut Ibu, fungsi saya ini apa? Kalau saya salah, salahnya di mana atau apa yang harus saya lakukan? Kan sebenarnya ya, teori yang bagus bukan menyalahkan seseorang, tetapi bagaimana yang harus dilakukan itu. Oke, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Kan kita tahu kalau mereka itu sangat segan dengan guru ini seperti itu. Meskipun nggak usah ngomong, nggak usah marah, nggak usah marah-marah, nggak usah ngomong. Melihat guru ini saja anak-anak sudah lari seperti itu. Mungkin itu doktrin yang ada di kepala mereka itu seperti itu. Kalau sudah bagiannya guru ini takut, mungkin seperti itu.